Kita ke informasi lainnya pemirsa, rombongan klub Oxford United tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oxford United menjadi salah satu klub dari Inggris yang diundang memeriahkan gelaran Piala Presiden 2025. Rombongan pemain serta ofisial klub Oxford United tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis sore. Dua pengawal timnas Indonesia yang membela Oxford United, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romani, juga hadir dalam rombongan. Marcelino mengungkapkan dirinya bersama tim akan memberikan yang terbaik di gelaran Piala Presiden 2025. Dirinya berpesan kepada para pemain dan ofisial Oxford United untuk menikmati budaya dan suasana di Indonesia. Komandan supporter juga menjadi salah satu ciri khas setiap laga sepak bola yang dimainkan di Stadion Kebanggaan Tanah Air. Yang terbaik aja. Ada hal yang sampaikan dengan teman-teman Oxford ini? Nikmati Indonesia dan semoga dapat di sini dan semoga supporter juga bikin nyaman dan semua. Diketahui Oxford United tergabung di grup A bersama Liga 1 All-Star dan Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden. Dan grup B dihuni oleh juara Liga 1 Persib Bandung, runner-up Liga 1 Dewa United, serta Port FC dari Thailand. Oxford United akan mengawal kiprah dan menghadapi Liga 1 All-Stars 6 Juli mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasus Negara, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, diduga alami remblong. Sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke jurang sedalam 10 meter dan terbakar di kawasan Sitinjau Laut, Padang, Sumatera Barat. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Sementara itu, satu unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi dan kondisi bangunan yang lapuk mengakibatkan sebuah tembok dan pagar sekolah SD di Pandeglang ambruk. Akibatnya 2 motor dan 3 gerobak pedagang rusak. Longsor SDN 3 Pandeglang. Warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok, penahan tanah atau TPT dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang ambruk. Ambruknya tembok, penahan tanah dan pagar ini lantaran intensitas hujan yang cukup deras mengguyur wilayah tersebut. Selain itu, usia yang cukup tua juga menjadi penyebab ambruknya bangunan. Di awal kejadian itu pas hujan deras itu agak sedikit turun itu tanah sedikit. Pas kita lihatin dari sini, lama-kelamaan itu makin gede longsornya. Jadi ada motor yang jatuh, yang ketimpa? Ada motor 2 sama gerobak 3 yang kena itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara 2 motor dan 3 gerobak pedagang yang ada di sekitar rusak terdampak reruntuhan. Warga diimbau waspada karena curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik antar warga versus gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir.
Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 65 orang tenggelam di Selat Bali. KMP Tunu Pratama Jaya diduga alami kebocoran di ruang mesin dan terbalik. Utamakan keselamatan pelayaran dan bisa diinfokan untuk kondisi saat ini Tunu Pratama Jayanya gimana, Kek? Tunu Pratama Jaya sudah ini Pak, sudah blackout. Kita mendekat ini untuk life jacketnya juga sudah termonitor sama kita. Dan saya mencoba mendekat merapat, diusahakan berhubung juga ombak-ombak, gelombang juga Pak. Inilah percakapan tim penyelamat dengan petugas Local Port Service LPS Gilimanuk yang melaporkan bahwa kapal pihak KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout hingga tenggelam dan terbalik di perairan Selat Bali. Sebelum tenggelam, kapal yang mengangkut 53 penumpang dan 12 kru ini sempat melapor ke dermaga bahwa kapal mengalami kerusakan mesin. KMP Tunu Pratama Jaya diduga mengalami kebocoran di ruang mesin dan terbalik. Salah satu penumpang bernama Syaiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Banyak kan, yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat ya saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau tenggelam, sudah mau kebalik dah. Bicara masalah keberadaan korban. Ada dua kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di dua itu. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa orang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 21 korban selamat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sementara 2 korban selamat lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. 21 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kedatangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.